Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Biar saya jelasin aja ya. Yang saya hormati tokoh adat, Damang Mantir. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh pemuda. Yang saya hormati Kepala Kades. Yang saya hormati Mangku, para ulubalang, penyandang, pebore, tukang conteng, dan yang saya cintai semua kita yang hadir di tempat ini. Semoga diberkati ya. Bukan lagi semoga, sudah diberkati. Ya. Saya mau mengingatkan, manusia tanpa adat, tanpa budaya, tanpa tradisi, ibarat pohon tanpa akar, yaitu mati. Identitas kita adalah adat, jati diri kita. Kita sebagai warga Dayak, orang Dayak, wajib mempertahankan eksistensi kita sebagai orang Dayak. Banggalah dengan jati diri kita, adat kita, budaya, tradisi kita. Karena sejatinya yang mengalir di darah kita adalah darah Dayak. Zaman ke zaman boleh berubah, kalian boleh ganteng, boleh rambutnya warna merah, boleh tinggal di Amerika, boleh tinggal di Afrika, tapi adat tradisi kita jangan kalian sekali-sekali membuangnya. Jika kalian membuang adat itu sendiri, saya pastikan juga kehidupan kita juga tidaklah nyaman, tidaklah juga tenang, rezeki kita juga susah. Sama halnya dengan iman tanpa perbuatan juga sia-sia. Pendidikan tanpa tindakan juga mati. Adat, iman, pendidikan itu memanusiakan manusia, ya? Bukan mencelakakan manusia. Jangan menafsirkan adat itu jelek, adat itu kuno. Sudah bukan zamannya. Kalau tidak ada yang kuno, tidak mungkin ada yang kini, betul? Ya. Kalau tidak ada kampung, tidak mungkin ada kota. Kalau tidak ada leluhur, apa mungkin kita ada? Jelas tidak ada. Kita sebagai orang Dayak bukan menyembah hantu, bukan menyembah batu, bukan menyembah pohon. Itu hanyalah sebuah ucapan syukur kita kepada Aupa Majubata, Allah Ta'ala, ya. Atau bahasa ke sini apa itu? Atala, Atala langit atau apa segala itu. Sama saja. Kita membuat sesajen itu, persembahan itu, semua apa yang kita miliki tadi, apa yang kalian tanam, kalian pelihara, kalian kerjakan uang itu, segala makanan beras itu disembahkan agar semuanya itu berlimpah lagi, berlipat lagi. Kalian hantarkan kepada Jubata, bukan kepada hantu, setan atau jin atau iblis. Tidak. Hanya orang saja yang melihatnya, karena mereka tidak mengerti. Makanya kalau kenal adat itu jangan setengah-setengah. Jangan hanya bilang aku orang Dayak, tapi di rumah tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali praktek nyata tentang adat itu. Buatnya pelantar apa sih bahasa sini, pelantar itu. Ya. Kita sebagai orang Dayak wajib ibunya itu. Karena setiap hari kita mengucapkan syukur atas hikmat, atas rezeki, atas hidup, atas keluarga kita yang boleh diberi kehidupan. Kita berdoa itu lewat cara kita, orang Dayak. Orang Dayak sebelum mengenal agama, sebelum penjajah itu masuk ke kita sini, orang Dayak sudah mengenal namanya Jubata, Allah. Cuman kita tidak tahu siapa namanya. Saya yakin di setiap hati kita orang Dayak, pasti dia tidak akan
menghilangkan jati dirinya sebagai orang Dayak. Karena kalau dia pergi saja di Jakarta, dari mana? Dari Kalimantan katanya. Orang apa? Orang Dayak. Ngaku juga dia orang Dayak. Tetapi kalau disuruh buat adat, tidak mau dia. Itu sudah lama, itu sudah kuno. Kami sudah punya agama. Apa kita dididik sebagai seorang yang munafik? Agama juga mengajarkan kita segala kebaikan, segala kasih. Adat juga mengajarkan kebaikan, segala kasih, pertolongan, semuanya sama. Tidak ada, cuman caranya saja kuno, caranya saja lama. Karena orang tua kita zaman dahulu, mereka tidak sekolah, tapi mereka lebih pintar dari kita. Gimana saya katakan lebih pintar? Dulu tanah-tanah yang di belakang kalian ini itu semuanya milik kalian. Benar tidak? Sekarang kita sudah sekolah. Masihkah tanah itu milik kalian yang di belakang rumah? Sudah tidak. Gimana cara mereka mempertahankannya? Dengan tidak sekolah, dengan adat. Mana tadi adat? Dengan mereka tidak semena-mena, mereka tidak tamak, tidak sombong, tidak iri zaman dulu. Hanya kita dijajah saja pada waktu itu. Kita namanya bekayau, diadu supaya kita habis, hantam sesama kita, membunuh sesama kita. Dan saya datang di situ untuk menyatukan kembali orang Dayak, supaya kita mengenal diri kita. Siapa diri kita? Kita adalah satu bapak, satu mama. Orang lain senang kita pecah, orang lain senang mengobok-obok kita, agar kita tidak bersatu. Kalau kita tidak bersatu, kita tidak kuat. Bersatu itu bukan hanya untuk perang, bukan, untuk membangun peradaban kita orang Dayak, membangun ekonomi kita, membangun pendidikan kita, membangun budaya kita. Itu adalah salah satu perjuangan juga. Mungkin kakek buyut kita dulu, mungkin mereka mempertahankan itu dengan cara mereka, karena pada zaman itu zaman bekayau. Kita yang sudah mengenal sekolah ini, seharusnya kita lebih pandai lagi. Saya mau berpesan juga kepada kita semuanya. Sekarang IKN sudah dimulai. Kita tidak akan bisa menolak itu semua, karena negara sudah menjatuhkan itu di Kalimantan Timur. TBBR tidak mungkin bisa menolaknya, karena kalau kita menolaknya sama juga dengan melawan negara. Itu sudah berjalan dan kita TBBR mendukung tentang IKN. Tetapi kita jangan besar kepala. Kita harus mendidik anak-anak kita, generasi kita, agar tidak menjadi kuli, penonton di tanahnya sendiri. Mulai sekarang, sampaikan ke saudara-saudara kita pentingnya sekolah. Pentingnya sekolah. Karena nanti akan banyak orang-orang di luar kita itu berdatangan di Kalimantan. Karena pusat negara itu ada di Kalimantan. Minimal kita serendah-rendahnya SMA. Karena semua pekerjaan itu harus ada ijazahnya. Kemarin TBBR mempunyai kuota khusus untuk menjadi TNI dan polisi. Ayo daftarkan anak-anak kalian di Polres kalian lewat mangku-mangku kalian. Nanti rekomendasinya itu dari saya. Nanti dimulai dari bulan 3 nanti. Dipersiapkan fisik kalian, pendidikan kalian. Saya mau orang Dayak yang menjadi Kapolsek orang Dayak, yang menjadi Kapolres orang Dayak, yang menjadi Kapolda orang Dayak. Itu yang mau saya. Jadi kita sentosa, kita dipimpin orang kita sendiri, kan senang kita. Saya berharap anak-anak jangan putus sekolah. Saya yakin kalian setiap bekerja itu untuk menggapai cita-cita kalian. Tetapi kadang-kadang salah manajemen.
Mulai sekarang kita harus mempunyai manajemen yang baik, ekonomi yang baik, bagaimana mengelola uang itu. Kita kadang-kadang banyak salah mengelola uang itu. Di Jawa sana gaji itu ada yang 80.000, 50.000, 30.000 bahkan. Mereka mampu membeli motor, membangun rumah. Kita yang punya gaji 140.000, 200.000 bisa tinggal lato-lato saja yang ada. Bayangkan, sedih tidak saya sebagai pengalaman? Tentunya saya sedih. Saya mau kalian mulai sekarang rubah mindset kita, pola pikir kita. Kita harus membangun daya kita dari diri kita sendiri. Ayo menabung. Saya pinjam rokok Sampurna dulu. Mana rokok Sampurna? Bungkusnya. Nah, ini. Berapa satu bungkus? 30.000 lah. Saya naikkan 1.000. Saya mempunyai uang 30.000 setiap hari. 30 kali 30 berapa? 900. Kalikan 12 bulan berapa? Ayo. Banyak berapa? 10.600.000. 10.600.000 dikalikan 5 tahun. Ayo. 64 juta. Kalian dengan kalian anggap uang rokok, uang sayur, itu kalian sudah bisa membangun diri kalian sendiri. Hanya menabung 30.000 saja. Tempayan buat tangah itu yang besar-besar, buat tiap hari tabung. Itu belum 100.000, baru 30.000. Tidak perlu kalian kerja ke Palangkaraya, ke Malaysia, ke Jakarta. Di sini aja. Benar tidak? Ini cara manajemen yang baik. Saya tamatan SD saja. Tapi jangan lihat saya pakai celana pendek hari-hari. Pikiran tidak bawa modal. Banyak ganteng ini. Kita harus berbagi pengalaman dengan orang-orang kita. Buang lagi cara-cara kesombongan kita, ego kita, tamak kita. Kita tidak mau mengajarkan yang orang lain, takut orang lain lebih kaya dari kita, lebih jago, lebih pintar dari kita. Itu yang salah dari diri kita orang daya. Ayo kita berbenah diri, saling mengajari, saling menasihati, saling membahu-membahu membangun daya ini agar daya tidak diremehkan orang. Malu saya. Dulu 5 tahun yang kemarin ada enggak yang mau mengaku daya? Ada, tapi malu-malu. Sekarang sudah berani kan mengaku daya? Bangga kan? Ya. Siapa pencetusnya? Udah ganteng kan? Ya. Kita harus bangga mulai dari sekarang. Ayo. Miskinnya saudaramu itu miskinnya kita. Kita harus mempunyai rasa itu. Bodohnya saudara kita itu bodohnya kita. Ketidakmampuan saudara kita itu ketidakmampuan kita. Kita ini satu bapak, satu mama dulu. Gara-gara mabuk kita itu. Mabuk apa? Mabuk gulat. Tahu gulat enggak? Gulat itu. Jamur. Gara-gara itu kita lalu pecah suara kita. Lalu orang Maanyan pergi ke Kalteng, beranak cuculah jadi suku Maanyan. Orang Iban cari bahasa yang sama, berangkat dia ke Putusi Bawah Malaysia sana, beranak cucu jadi suku Iban. Seperti itu. Karena tidak mungkin kita sama menyatu situ, karena bahasa kita waktu itu pecah. Masing-masing mencari bahasa yang sama. Kita berasal dari Kalimantan. Kita bukan suku pendatang. Orang sengaja bilang kita dari itu suku pendatang, dari Yunan, dari Cina, bilang kita. Kita adalah pemilik tanah ini. Dan kita wajib kaya, wajib pintar, wajib maju kita. Orang lain datang ke sini, itu harus lapor dengan kita. Jangan orang lain datang ke sana nawar tanah kita, lalu kita jual. Coba kita datang ke rumah PJ, datang dia mau beli tanah. Saya tidak jual tanah ke saya. Kamu kerjakan tanah saya 82. Dia yang jadi kuli saya jadi bosnya. Kira-kira seperti itu ya. Ini pengalaman yang saya bagikan dengan kalian, supaya kita lebih baik lagi ke depannya. Jangan dikit-dikit jual tanah. Jika di zaman ini saja kalian sudah mempunyai tanah pas-pasan, bagaimana di zaman anak cucu kalian?
mereka bisa menjadi anak-anak terbelakang, anak-anak yang miskin, cuma jadi penonton. Itu dulu kampung saya di sana katanya. Naik ke atas bukit. Bukit apa sih? Itu tim yang layang itu dulu kota saya dulu. Itu rumah saya dulu. Itu dulu. Coba sampai ke anak cucu kita itu masih dari tempat kita. Mulai sekarang kita jangan menjual tanah kita. Bagaimana caranya kita membeli tanah lagi sekarang? Karena tidak menutup kemungkinan kita akan bertetangga dengan suku-suku lain. Mereka itu bukan musuh kita, mereka saudara kita juga. Tetapi bagaimana kita mengelola diri kita agar kita tetap menjadi pemilik tanah ini. Setuju? Sampaikan kabar baik ini agar saudara-saudara kita juga pola pikirnya, mindsetnya semakin baik. Karena uang bukan segalanya. Hiduplah banyak-banyak uang, kalau nggak punya tanah, makan dua. Betul tidak? Betul. Sari kehidupan itu adalah tanah. Punyalah kau mobil, kalau kau tidak punya tanah. Punyalah kau kayu, beli kau balok. Kalau kau tidak ada tanah, mau berumah ke mana? Ayo, ke atas air. Jadi kunci hidup itu adalah tanah. Ganteng juga kita punya tanah. Saya mau menyampaikan, nabunglah kalian. Mulai dari sekarang, dari 30.000 aja, ya. Apalagi 100.000 sehari. Saya pastikan kalian akan menjadi bos-bos kalian sendiri. Ya, saya dari bermodal 30.000 dulu nabung. Kalau saya mau sombong, saya mampu tinggal di Amerika. Saya pengusaha kok, boleh lagak saya ini, tepuk tangan dong untuk saya. Boleh lagak ya, ya. Karena saya berbagi pengalaman ini untuk kita semua. Jadikan saya contoh kalian, saya kan Pangalangop. Saya mengubah diri saya, lahir di kampung, anak yang tidak punya sekolah, 2 kali kena gizi buruk. Sedih enggak? Udah gagap lagi tiap hari diolok. Tapi saya, siapa yang mau merubah saya? Pasti diri kita sendiri. Semoga di Barito Timur ini setiap anak-anak yang lahir di tanah ini sehat, beruntung, bertuah, berjaki, pintar, kaya raya semuanya. Amin. Semoga Jubata memberkati kita semua. Amin. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, pasengat Kak Jubata. Terima kasih.